saya membayangkan betapa kecewanya Bapak Presiden mendengar ulah dari perusahaan BUMN PT Kima ini yang bingung saya. Saya tidak tahu ini. Bagaimana perusahaan negara melawan keputusan Presiden. Dan tolong juga BPK langsung masuk ke lapangan ya. Audit PT Kima ini. Ada apa? Dividen hanya 2 miliar, tapi jasa produksi untuk para direksi dan karyawannya mencapai lebih dari 6 miliar. Jadi kan aneh bin ajaib. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy. Sahabat Indonesia, saya baru saja kembali dari Sulawesi Selatan, tepatnya di Kota Makassar. Saya datang ke sana untuk memenuhi undangan beberapa pengusaha yang menangis karena terjadi penzoliman yang dilakukan oleh PT Persero Kawasan Industri Makassar atau PT Kima. Saya ingin menggambarkan sedikit tentang PT Kima. PT Kima ini adalah BUMN yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh negara melalui BUMN, kemudian sebagian oleh pemerintah provinsi dan sebagian oleh pemerintah Kota Makassar. PT Kima ini mengelola kawasan industri, kira-kira mulai tahun 90 akhir lah begitu. Awalnya mereka merayu-rayu para pengusaha yang sudah eksis di luar kawasan yang berserak di Kota Makassar untuk masuk di kawasan industri Makassar atau PT Kima itu. Dengan segala bujuk rayu, dengan iming-iming berbagai kemudahan-kemudahan, mereka akhirnya masuklah beberapa perusahaan dan sekarang sekitar lebih dari 200 atau 300 perusahaan yang ada di sana. 10 tahun pertama aman-aman saja. 20 tahun berikutnya baru ada masalah. Kalau kita melihat PT Persero Kawasan Industri Makassar atau PT Kima ini sebenarnya BUMN yang kecil sebenarnya. Kalau tidak salah dia hanya memberikan dividen kepada negara tidak lebih dari 2 miliar atau apa. Meskipun ada banyak keanehan dalam pengelolaan PT Kima ini, dividen jauh lebih kecil dibandingkan dengan jasa produksi yang diterima oleh direksi dan karyawannya. Aneh. Karyawannya hanya 43 karyawan tetap, kemudian 30 sekian karyawan tidak tetap, tapi biaya karyawan per tahun tidak kurang dari 18 miliar. Bagi saya ini aneh. Saya tidak mengerti kenapa Kementerian BUMN tidak mengevaluasi hal ini. Konon sekarang dimasukin wadah ke dalam PT Dana Reksa. Nggak tahu akan diapakan karena kita belum tahu kelanjutannya seperti apa. Tapi kelihatannya memang terlalu kecil untuk dipertahankan, dan yang membuat saya miris, kebijakan PT Kima dalam penerapan tarif perpanjangan perjanjian penggunaan lahan industri atau PPTI itu di luar akal sehat. PT Kima secara sepihak menerapkan angka 30% dari NJOP. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, dasarnya adalah PPTI, Perjanjian Penggunaan Tanah Industri. Di situ jelas-jelas tidak ada masa berlaku atau batas waktu berakhirnya perjanjian. Itu seolah perjanjian seumur hidup antara pengusaha dengan pengelola kawasan atau PT Kima. Tapi dalam peraturan perundangan, peraturan pemerintah juga bahwa
perusahaan yang diberikan HGB di kawasan industri seluruh Indonesia, tidak hanya PT Kima, ini diterapkan tarif perpanjangan PPTI ini. Ini dalam rangka untuk perpanjangan HGB yang bersangkutan. 20 tahun, kemudian 30 tahun kalau tidak salah begitu. Nah, yang membuat pengusaha merasa dizolimi oleh PT Kima ini, angka 30% dari NJOP ini di luar akal sehat. Bayangkan, di Jakarta saja perpanjangan tarif PPTI hanya sekitar 10%. Di Surabaya 4,8%. Kenapa di Makassar melonjak dari 30%? Dan lucunya, menurut penuturan dari para pengusaha, sosialisasi penerapan tarif ini tidak dilakukan secara serentak dan terbuka, tapi langsung one on one, satu persatu didatangi, dan ada aroma intimidasi. Ini yang membuat saya miris. Perusahaan-perusahaan yang tidak mau memperpanjang kemudian diintimidasi dengan menggunakan jaksa lah, dengan di depan gerbang pabrik ditaruh batu besar untuk menghalangi lalu lintas transportasi yang masuk ke pabrik, kemudian ditulisin di depan itu adalah tulisan-tulisan yang membuat orang lain miris gitu. Nah, ini apa yang terjadi? Apa yang dilakukan PT Kima ini menurut saya melawan, membangkang perintah Presiden Jokowi. Di berbagai kesempatan Presiden selalu mengatakan bahwa Presiden minta kepada seluruh stakeholder di Indonesia untuk mempermudah perizinan industri di Indonesia. Investasi agar masuk ke Indonesia dan industri dalam negeri tumbuh dengan baik. Dari semua stakeholder diminta oleh Presiden untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan memihak kepada para pengusaha. Untuk apa? Selain untuk pertumbuhan ekonomi wilayah, juga untuk penyerapan tenaga kerja. Nah, yang dilakukan PT Persero Kima ini sebaliknya. Dia memeras, menzolimi para perusahaan dengan angka yang sangat fantastis 30%, kemudian yang melawan diintimidasi dengan menggunakan jaksa dan sebagainya. Apa yang terjadi? Beberapa perusahaan lokal bangkrut, tutup, dan ada lagi PMA, PT Kongguan cabut dari kawasan itu karena tidak tahan lagi dengan angka yang tidak masuk akal ini. Nah, implikasinya apa? Yang jelas terjadi pengangguran yang luar biasa besar. Dan ini akan berdampak negatif bagi iklim investasi di sana. Pertumbuhan ekonomi wilayah juga terganggu. Saya tidak tahu ini. Bagaimana mungkin PT Kima ini, direksi-direksinya, ini melakukan sesuatu yang berlawanan dengan perintah Presiden. Nah, ada yang lucu berikutnya. Penerapan tarif tadi berdasarkan keputusan direksi tahun 2014. Ini ada suratnya. Keputusan direksi PT Kawasan Industri Makassar Persero nomor 120 garis miring SKDU garis miring Kima garis miring 11 garis miring 2014 tentang penetapan tarif perpanjangan perjanjian penggunaan tanah industri atau PPTI di kawasan industri Makassar tahun 2014. Lucunya, dasar keputusan ini atau konsideran dari keputusan direksi ini menggunakan peraturan pemerintah nomor 142 tahun 2015. Aneh nggak? Keputusan direksi tahun 2014, tapi acuan atau konsideran dari keputusan itu setahun setelahnya atau 2015. Ini kok lucu ya? Artinya memang secara
legal, surat keputusan direksi ini adalah cacat hukum dan cacat formil. Itu jelas. Nah, sahabat Indonesia, saya akan mengajak Anda mendengarkan keluhan beberapa pengusaha yang langsung disampaikan kepada saya. Berikut ini. Sebenarnya Pak, kami membantu kebijaksanaan Pemda dengan memindahkan pabrik kami dari Makassar, kota Makassar ke kawasan Kima. Karena kita dibujuk oleh Pemda, oleh Kima untuk pindah. Dan sampai saat ini kita punya tanah masih ada Pak di Makassar. Dan kita invest di Kima juga bukan sedikit Pak. Namun kita tiba-tiba tidak pernah disosialisasikan, tiba-tiba diminta bayar 30% dari TPTI. Itu yang kita kaget Pak. Sedangkan itu sertifikat sudah kami jaminkan ke bank, sudah kami laporkan ke kantor pajak bahwa ini tanah adalah kita punya. Nah, tiba-tiba ada surat dari PT Kima, kita harus bayar 30%. Kalau tidak, pabrik itu akan ditutup dengan berbagai intimidasi, dengan memasang batu, memasang papang, menyuruh auditor audit perusahaan kita, mengancam kalau tidak bayar hari ini, silakan karyawan Bapak keluarkan, silakan mobil Bapak keluar, pabrik itu akan kami tutup, itu Pak. Oh sudah jelas Pak, karena adanya papang, adanya ditutup jalanan masuk, dalam 1 tahun bisa 20 kali ditutup. Suplai bahan baku tidak bisa masuk. Terus pihak bank minta kita segera lunasi. Karena adanya klaim dari PT Kima bahwa itu tanah mereka punya. Kalau bisa dibilang satu kota Makassar sudah tidak percaya kepada kita. Karena kita punya pabrik ditutup. Bahan baku, solar, terigu semua nggak bisa masuk. Tapi Kima dengan bangganya panggil kejaksaan, panggil audit, pasang batu, pasang alat berat di depan kita. Itulah kelakuannya Kima kepada investor. Mohon ke Bapak Presiden diperhatikan kita Pak. Begini-begini kita juga membantu masyarakat bisa hidup, mereka bisa lebaran, kita bisa suplai makanan yang murah. Tapi satu pihak Kima, gitu, dia tutup. Kalau perlu saya bertenda di istana Pak, minta keadilan Presiden. Jadi ini adalah cerita surga investasi yang berubah menjadi neraka investasi. Dalam waktu singkat, investasi kita di situ turun harganya dengan drastis dengan adanya tagihan seperti ini. Tagihan mana yang tidak pernah diperjanjikan sebelumnya, ditentukan sepihak, dan dipaksa untuk segera dibayar dengan ancaman tanahnya akan diambil kembali oleh negara, katanya. Dampak yang sangat buruk pertama adalah kepercayaan investor. Apa pesan yang disampaikan jika pengelola kawasan bersengketa dengan pelanggan pemilik di dalam kawasan tersebut? Dulu surga yang dijanjikan adalah kemudahan investasi, kemudahan izin, tempat semuanya serba mudah. Tetapi ternyata sesudah 30 tahun perjanjian dibuat, muncul tagihan 30% yang walaupun sangat berat, jika itu diperjanjikan sebagai pelaku usaha itu sesuatu yang wajar saja Pak. Tetapi kalau memang tidak pernah diperjanjikan berapapun nilainya itu, selain sangat memberatkan, kewajiban yang timbul tanpa ada imbal balik kepada pengusaha adalah jelas sangat memberatkan. 1 rupiah pun itu kalau memang tidak ada perjanjiannya ya pasti memberatkan karena tidak adil, dan ancamannya adalah tanah diambil kembali oleh
PT Kawasan Industri Makassar Persero. Dampak buruk bagi investor, terutama para investor di PT Kima ini adalah bahwa tanah itu tidak ada nilainya sekarang. Bukan tidak bernilai, tidak ada nilainya. Buktinya PT Trinulesat, dia rela melepaskan tanahnya tanpa mendapatkan apa-apa. Tidak ada pembeli. Seandainya dia mau jual ke saya dengan harga 10 juta rupiah atau 10.000 rupiah, dia tidak lakukan itu, Pak. Rela tanahnya diambil, Pak. Jadi, apakah ini pesan bahwa BUMN itu menghancurkan sendiri usahanya? Apakah dia sudah tidak berencana berusaha di Makassar dengan melakukan hal ini kepada para investornya? Itu jelas adalah perbuatan yang anti bisnis. Bayangkan, Anda mau menjual di sini katanya, mau melayani investor, tapi malah mencoba merebut tanah investor. Dan sudah ada korban, Pak, bukan mengada-ada. Tanah saya sudah dilakukan segala macam upaya untuk dilakukan pembatalan sertifikatnya, Pak. Padahal belum jatuh tempo. Pihak BPN sudah diminta untuk mengukur kembali tanah saya. Saya sudah beberapa kali dipanggil ke kejaksaan untuk melakukan negosiasi pembayaran perpanjangan penggunaan tanah industri ini. Pada dasarnya saya pasrah sambil menunggu keajaiban, Pak. Menunggu neraka ini berubah kembali menjadi surga, Pak. Sedih saya kalau mendengar keluh kesah dari pengusaha tadi. Para pengusaha ini seolah-olah dijebak atau tersandera. Karena apa? Karena mereka sudah investasi di sana, investasi bangunan, investasi mesin. Kalau mereka mau keluar dari kawasan itu, otomatis akan dibongkar mesinnya dan bangunannya, mereka akan rugi. Mereka tuh dilema, dan ini kelemahan yang dimanfaatkan oleh PT Kima. Ini berbahaya sekali. Industri dalam negeri remuk redam, hancur, PMA-nya kabur coba. Ini kan melawan keputusan presiden. Nah, seharusnya sebagai pemegang saham dan sebagai penguasa wilayah, Wali Kota Makassar, Gubernur Sulawesi Selatan juga harus bertindak karena dampaknya serius bagi iklim investasi di Sulawesi Selatan. Dan saya mohon pada kesempatan ini kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, Pak Jokowi, dan Menteri Negara BUMN, Mas Erick Thohir, tolong berbuatlah sesuatu. Intervensi keputusan BUMN ini karena dampaknya sangat serius mengganggu iklim investasi dan membuat para perusahaan yang ada di kawasan industri Makassar itu bergelimpangan, jatuh bangkrut. Sekali lagi saya katakan, direksi PT Kima ini telah dengan terang benderang sengaja melakukan subordinary atau perlawanan, pembangkangan terhadap keputusan dari presiden, dan ini tidak bisa kita biarkan. Sahabat Indonesia, yang terakhir, saya juga melakukan spesial podcast dengan beberapa pengusaha dan paguyuban pengusaha yang ada di kawasan industri Makassar. Ini akan kami tayangkan dalam podcast spesial Anak-anak Bangsa selanjutnya. Yang jelas, saya ini bersuara bukan untuk membela pengusaha, tapi membela Presiden Republik Indonesia yang telah getol menggenjot pertumbuhan investasi di Indonesia dan genjot membuat iklim yang sehat bagi industri domestik di Indonesia. Dan ini telah dirusak oleh PT Persero Kawasan Industri Makassar atau PT Kima, dan ini tidak boleh kita biarkan. Yang jelas dampaknya adalah pengangguran yang semakin banyak nantinya. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi di kawasan Sulawesi Selatan pasti akan terganggu. Dan yang terakhir, ini yang paling penting, kebijakan ngawur PT Persero Kawasan Industri Makassar atau PT Kima ini telah merusak iklim investasi di Sulawesi Selatan. Dan ini promosi buruk bagi iklim investasi di Indonesia. Karena apa? Sudah ada buktinya
PT Kongguan yang PMA cabut dari sana, keluar dari Makassar. Ini kan, aduh, tragis bener. Jadi saya membayangkan betapa kecewanya Bapak Presiden mendengar ulah dari perusahaan BUMN PT Kima ini yang bingung saya. Saya tidak tahu ini. Bagaimana perusahaan negara melawan keputusan Presiden. Dan tolong juga BPK langsung masuk ke lapangan ya. Audit PT Kima ini. Ada apa? Dividen hanya 2 miliar, tapi jasa produksi untuk para direksi dan karyawannya mencapai lebih dari 6 miliar. Jadi kan aneh bin ajaib. Jadi sekali lagi ini bagi saya merupakan tragedi iklim investasi yang sedang dibangun oleh Bapak Presiden. Dan yang jelas kita akan menyaksikan ke depan kalau tidak dilakukan langkah-langkah yang signifikan oleh Menteri Negara BUMN atau Presiden secara langsung, kita akan melihat pengusaha-pengusaha tangguh atau pejuang-pejuang ekonomi akan berjatuhan di Sulawesi Selatan, tepatnya di Kota Makassar. Jadi ini adalah himbauan saya sebagai anak bangsa kepada PT Kima, seharusnya mereka akomodatif, jangan ngotot mengintimidasi, kemudian berdalih sudah ada orang yang sudah patuh terhadap keputusan direksi itu. Kepatuhan mereka ini karena terpaksa, karena diintimidasi, karena PT Kima tahu persis atas dilema itu. Mereka sudah punya kontrak ekspor ke luar negeri sudah berapa tahun, mereka tidak mungkin mulai dari awal. Mereka sudah investasi pabrik, investasi mesin di situ. Dan ini dimanfaatkan situasi pelik ini oleh PT Kima. Ini menurut saya PT Kima tidak mempunyai rasa nasionalisme yang baik. Baik, sahabat Indonesia, demikian opini saya terkait dengan perlawanan, pembangkangan yang dilakukan oleh direksi PT Persero kawasan industri Makassar terhadap niat baik Presiden Republik Indonesia. Dan sekali lagi saya mohon kepada Menteri BUMN, kalau bisa Bapak Presiden turun tangan agar menyelamatkan ribuan karyawan dan menyelamatkan iklim usaha di Sulawesi Selatan. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih sahabat Indonesia. Kita bertemu kembali dalam opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, salam budaya Nusantara. Saya Rudi Eskam.